Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita demikian berlimpah nikmat dan karunia-Nya. Salah satu yang menjadi nikmat besar pada kita adalah Allah kumpulkan kita dalam aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Betapa banyak di antara kita yang mendapatkan limpahan nikmat luar biasa. Ada yang punya menantu baru, ada yang punya cucu baru. Tapi saya belum dapat kabar yang punya istri baru. Ya pokoknya mudah-mudahan berlimpah nikmat. Karena kita menjelang tahun baru. Mudah-mudahan Allah memberikan hal yang lebih baik pada kita di tahun yang baru. Bahkan ngaji kita ini terakhir ini di tahun 2023. Setelah itu nanti kita ngaji di tahun yang baru. Setahun, jadi dari sini kita ketemu di tahun baru. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, saya ngajak ngaji surat Yunus surat 10 ayat 40-44 dengan mengajak jemaah sekalian untuk merenung sejenak. Karena salah satu fungsi agama itu lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 15 abad lalu, ketika masyarakat tempat di mana Nabi hidup itu sehari-hari disibukkan dengan bagaimana bisa mencari makan. Mayoritas bukan orang-orang kaya. Nabi justru mengajak mereka di tengah kesibukan mencari nafkah untuk meluangkan waktu sejenak merenung. Terkenal tuh hadis yang menyebutkan tafakkur sa'atan khairun min ibadah sanat. Merenung sejenak lebih baik dari ibadah setahun penuh. Dulu ada dokter ahli hadis diundang ke Al-Kausar 7, 8, 9 tahun yang lalu, yang kemudian menyebutkan ternyata hadis itu ada 28 tentang hadis merenung sejenak itu lebih baik dari hadis yang da'i, yang hasan, yang sahih. Artinya hadis ini kalaupun dhaif, dia berubah statusnya dalam ilmu hadis. Kalau ada hadis lain yang senada, dia berubah statusnya menjadi hasan. Kalau hadis ini hasan, dia berubah statusnya menjadi sahih, saking banyaknya hadis-hadis yang lain. Syawahid kalau istilah hadis. Nah, apa renungan yang ingin saya ajak kepada kita semua? Ya, paling tidak mengajak kita untuk merenungkan tentang wajah agama yang kita tampilkan, karena kita semua kan menampilkan wajah agama. Apakah wajah agama yang kita tampilkan itu ditampilkan dengan menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin sebaliknya dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Selain ini saya tidak menampilkan banyak data, tapi saya sedang membaca satu buku yang ditulis oleh Denny J.A., pendiri LSI itu, Lingkaran Survei Indonesia, yang beliau kan terkenal sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk menyajikan data yang nilai akurasinya luar biasa, sehingga dijadikan rujukan terutama dalam urusan survei, polling dan lain sebagainya. Saya sedang membaca bukunya, belum selesai. Sampai tahun 2010 itu, jemaah sekalian, jumlah agama di dunia jumlahnya sangat banyak, 4.300 agama. Jadi hampir 8 miliar orang itu memeluk 4.300 agama. Dari mulai agama besar seperti yang kita kenal, Islam, Kristen dan lain-lain, sampai agama paling baru itu 2020 bukan 2010, sampai
sampai agama paling baru itu resmi misalkan diakui sebagai agama di Swedia tahun 2012 namanya Kopisme, agama terbaru itu. Dari 4.300 agama itu ternyata hampir 2 miliar orang, atau mungkin sekarang sudah lebih dari 2 miliar, justru menyatakan dirinya tidak percaya agama. Artinya kan banyak banget tuh karena orang mencari cara bagaimana dia bisa menjadi pribadi yang bertuhan, bisa melakukan ritual dan sebagainya. Justru setelah demikian banyak agama, ada banyak orang, 2 miliar, hampir 2 miliar, bahkan mungkin lebih ya di tahun ini. Itu data tahun 2020 yang justru menyebut dirinya unaffiliated, tidak terikat dengan satupun agama. Mereka bisa ateis, bisa agnostis dan lain sebagainya. Dan ketika dibaca misalkan penyebab mereka tidak percaya pada satupun agama, itu karena agama bagi mereka mengecewakan, tidak menjawab kebutuhan, kegelisahan, kepenasaran mereka. Karena itu mereka nggak percaya agama. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan ini ya ajakan merenung di tengah demikian hiruk pikuknya kehidupan yang kita jalani. Seperti perintah Nabi tadi, merenung sejenak itu menjadi bagian dari upaya kita memperbaiki pemahaman, memperbaiki kualitas beragama kita. Jadi kita akan tadabbur itu eksplorasi Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ini ayat 40. Wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malu. Wa minhum may yastami'una ilaika afa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Wa minhum may yanzuru ilaika afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sadaqallahu. Mari kita lihat satu demi satu. Paling tidak sepanjang referensi yang saya baca. Surat Yunus itu secara umum jemaah yang Allah muliakan turun di Makkah. Dan suasana ketika turunnya surat Yunus itu adalah suasana di mana Nabi SAW sedang gencar-gencarnya menyampaikan ajakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, terutama pada tokoh-tokohnya. Ada nama Abu Sufyan, ada nama Abu Jahal, dan lain sebagainya yang selalu melayani, bahkan selalu penasaran dengan apa yang disampaikan Nabi. Jadi ayat ini merekam dialog Nabi SAW dengan orang-orang yang disebut tadi, yang kemudian salah satu dampaknya adalah kebencian mereka kepada Nabi makin hari makin meningkat, sehingga kemudian karena mereka orang-orang kelompok elit, punya kelompok masyarakat dalam jumlah banyak, punya sumber daya finansial yang besar dan lain sebagainya, maka kebencian mereka pada Nabi itu berkembang menjadi kebencian kepada Islam. Seluruh yang terkait dengan Islam mereka benci, bahkan mereka perlakukan dengan sangat buruk. Dialog ini mungkin juga akan jadi rujukan kita ketika kita mengalami ilustrasi yang kurang lebih sama. Dialog kita mengajak kita misalkan untuk orang melakukan kebaikan. Wa minhum may yu'minu bihi, di antara mereka Muhammad yang dimaksud tadi orang-orang musyrikin Quraisy di Makkah,
mayyu'minu bih, ada yang percaya kepada ajakan, kepada Islam, kepada Al-Quran. Wa minhum man la yu'minu bih, dan di antara mereka ada juga yang tidak percaya. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, dan Tuhanmu Muhammad maha mengetahui siapa yang melakukan kerusakan. Orang yang percaya kepada agama, mobil khusus percaya pada Islam, dia akan mengembangkan kepercayaannya tidak cuma dalam tataran dialog, tapi mungkin juga dia akan melanjutkan dengan membuka-buka literatur, dengan mencari informasi lebih jauh. Dan dampaknya bisa jadi kepercayaannya makin meningkat, dan kemudian aktivitas hidupnya menjadi makin terarah karena dia percaya kepada informasi yang ada dalam Al-Quran. Dia menjaga dirinya. Dan orang yang tidak percaya sebaliknya, dia boleh jadi dia mencari-cari informasi lebih lanjut untuk kemudian mencari celah di mana buruknya, jeleknya, bobroknya keyakinan yang ditawarkan kepadanya. Dia mencari celah kalau tidak percaya, atau mungkin dia bahkan makin menjauhi dari akses untuk mendapatkan informasi tentang Islam dan lain sebagainya, dan boleh jadi hidupnya makin jauh dari petunjuk hidayah, makin tidak terarah. Kalau makin tidak terarah, maka besar kemungkinan dia akan melakukan kerusakan. Rusak secara moral, rusak secara apalagi ya, misalkan secara fisik boleh jadi. Rusak juga secara ideologis. Karena itu dalam ayat ini Allah menegaskan bagi orang yang percaya dan bagi yang tidak percaya ada dampak, ada risiko. Dan Tuhanmu maha mengetahui siapa di antara mereka yang kemudian melakukan kerusakan. Saya sampaikan satu informasi ya kepada Bapak-Bapak. Mungkin sebagian sudah membaca, karena informasi ini, berita ini sangat-sangat menghebohkan di Bandung. Ini bisa diakses dalam 3, 4, 5 hari ke belakang, atau tepatnya mungkin 1-2 minggu ke belakang. Ada seorang anak perempuan usia 12 tahun, kelas 6 SD, nggak disebutkan SD-nya di mana, tapi yang jelas orang Bandung. Ribut anak perempuan ini dengan ibunya, ribut, bertengkar, kemudian mungkin karena ibunya juga masih muda, egoisnya tinggi dan sebagainya, ribut, dan kemudian anaknya meninggalkan rumah. Bayangkan sudah kelas 6 SD, 12 tahun meninggalkan rumah, naik angkot, bingung kemana, sampai kemudian dia ketemu dengan seorang laki-laki usia 19 tahun yang kesannya mau membantunya dan kemudian mengajaknya ke apartemennya. 2 hari itu anak perempuan itu dicabuli di apartemen laki-laki. Setelah itu ini saya membacanya menangis, Pak. Bahkan istri saya nangis baca informasi ini. Sangat memilukan. 2 hari di apartemen itu, kemudian si laki-laki ini menghubungi temannya, nawarkan anak perempuan ini, sok reksa baraha 100.000, nih ada barang bagus lagi dijual. Dia pindah dari sergapan satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Selama 2 minggu dia hilang dari rumahnya, 23 laki-laki mencabuli 12 tahun kelas 6 SD. Dari mulai laki-laki usia 19 sampai usia 50-an. Ada yang bayar sekian ratus ribu, mungkin ada yang bayar sekian puluh ribu, pindah. Ibunya yang ternyata kaget, anaknya nggak ada, lapor polisi, cari sama polisi sampai ketemu di CCTV. Anak ini naik angkot ditelusuri, baru 3 hari lalu ketemu, 4 hari lalu. Sekarang baru 8 orang laki-laki yang ditangkap. Dan ketika dipertemukan di kantor polisi, pingsan ibunya. Bayangkan kalau itu jadi orang tuanya, sangat miris yang terjadi. Apa yang saya sampaikan, Bandung, kota yang sangat saya kenal,
sedemikian menakutkan bagi anak gadis usia 12 tahun. Kalau kita ketemu anak gadis usia 12 tahun itu kan budaknya. Kalau mungkin dia tersesat di jalan, mungkin kita bahkan berinisiatif, ayo diantarkan di mana sih mas? Ini yang terjadi. Ya. Jadi ketika baca itu saya termasuk, ya Allah, betapa menakutkan. Jadi saya ketika baca itu, ya Allah, ini muat di Kompas, detik.com sebagainya, 1 minggu ini sangat menakutkan. Sehingga kemudian ketika baca itu istri saya misalkan aja begini, nah hanya budak letik keneh itu nggak dijaga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu kan sayang sama makhluknya. Kenapa tidak dijaga anak kecil seperti itu mengalami perbuatan demikian menakutkan? Tidak ada jawaban yang bisa menuntaskan pertanyaan itu. Yang ada kan sebetulnya adalah upaya kita mencari jawaban yang belum tentu benar. Tapi saya kenal menyampaikan begini, barangkali itu cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran pada para orang tua seperti kita. Mungkin dalam banyak aspek. Yang pertama, jangan egois lah, mengkabudak ulah saluan, sambung nyalehan kabudak dan sebagainya. Akhirnya kan kerugiannya demikian menakutkan. Atau mungkin pelajaran lain bagi kita, ternyata lingkungan tempat kita tinggal, tempat kita lahir, tempat kita berdomisili tidak semenyenangkan yang kita bayangkan. Ini kan dianggap sebagai iceberg fenomena gunung, puncak gunung es. Gunung es itu kan gitu, kelihatan puncaknya saja. Bawahnya kan tidak nampak karena mungkin dia di bawah laut. Bawahnya lebih besar. Jadi aktivitas seperti yang saya sebutkan tadi demikian menakutkan. Baru 1-2 saja yang nampak. Apa hubungannya dengan ngaji kita? Kalau orang jauh dari keyakinannya kepada syariat agama, pada Islam, maka dia bisa melakukan pengrusakan yang demikian tidak terbayangkan. Merusak dirinya, merusak orang lain, merusak lingkungannya. Dan itu yang terjadi sekarang. Karena itu saya tidak tahu nih kita masuk kelompok yang mana. Tapi mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang percaya kepada syariat sehingga berikhtiar untuk tidak melakukan kerusakan dalam hidup yang kita jalani. Wa in kadzabuka, jika mereka yang tidak percaya kepada engkau itu Muhammad mendustakanmu, kadzabuka, mendustakan engkau. Orang yang tidak percaya, benci, itu akan berikhtiar untuk mengcounter seluruh argumen yang kita sampaikan. Faqul li, maka sampaikan oleh Muhammad kepada mereka, li amali, bagiku perbuatanku, walakum amalukum, dan bagi kalian perbuatan kalian. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malu. Kalian bertanggung jawab pada apa yang kalian lakukan, tidak perlu tanggung jawab pada apa yang aku lakukan. Aku pun bertanggung jawab pada apa yang aku lakukan dan berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Jadi pilihan akhir ketika kemudian dialog itu buntu, tidak menghasilkan persepsi yang sama, kalau ajakan kebaikan itu tidak selalu disambut dengan positif, pilihan terakhirnya adalah amaluna amalukum. Bagi kami, apa yang kami lakukan, bagi kalian silakan, gitu aja. Dan sebagainya. Ini prinsip agama. Karena itu kan dalam ayat yang bapak-bapak juga hafal, setelah ayat kursi itu kan ada ayat menyebutkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Karena itu nggak boleh Anda maksa. Kalau mau usung kampanye itu kayak maksa. Harus iya, mau orang. Harus iya, mau orang. Iya harus iya mau bakal nyelamatkan Indonesia. Mau orang. Itu aja. Yakinkan terus-menerus orang, tapi juga hargai persepsinya yang tidak bisa sama dengan kita. Ini pilihan akhir dalam beragama, dalam berdialog yang gak nyambung-nyambung. Amaluna amalukum, li amali walakum amalukum. Kalian berlepas diri dari apa yang aku lakukan, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Karena ya gak akan ketemu. Yang percaya dengan yang tidak percaya kan gak akan ketemu.
Abu Sufyan dengan Abu Lahab itu sangat membenci Nabi. Posisi mereka kan orang penting pada masa itu. Tokoh dengan pengikut yang banyak, dengan sumber daya finansial yang juga berlimpah. Saking bencinya kepada Nabi Muhammad SAW, kedua tokoh ini bersepakat melarang siapapun untuk kemudian bertemu dengan Nabi. Jangan dengarkan dia penyihir. Bahkan mereka sepakat tidak akan menyebut nama Nabi dengan nama Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu jemaah subuh artinya adalah laki-laki yang terpuji. Jadi nama Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud itu akar katanya sama. Artinya yang terpuji. Jadi kalau menyebut mana Muhammad, mana laki-laki yang terpuji itu kan pujian. Mereka saking sepakat bahkan mulai hari ini jangan lagi kita sebut dia dengan nama Muhammad. Terus di mana sebutnya? Sahirun, kadzdzabun, penyihir, kadzdzab, tukang bohong. Sepakat, deal lah mereka supaya kemudian tidak muncul pujian pada Nabi. Satu waktu anak buah mereka, pengikut mereka kemudian melaporkan, penyihir itu baru saja menyampaikan informasi yang menakjubkan. Siapa penyihir itu? Ya siapa? Muhammad. Disebut lagi terpaksa karena penyihir banyak. Jadi mereka terpaksa menyebut lagi siapa penyihir itu? Muhammad. Disebut di si eta. Sana ulama ke eta. Setiap upaya untuk menenggelamkan nama Nabi tidak berhasil karena penyihir saat itu banyak. Jadi kalau menyebut mana ada penyihir yang itu, yang mana? Muhammad, disebutin namanya yang terpuji. Allah sengaja memilih nama Nabi itu dengan nama Muhammad. Namanya saja sudah menunjukkan pujian Muhammad. Bahkan kita dianjurkan untuk menambahkan sebutannya dengan sallallahu alaihi wasallam. Saking bencinya. Ayat ini melanjutkan bagaimana kemudian kondisi orang-orang yang saat itu hidup bersama Nabi, yaitu para tokoh Quraisy. Wa minhum may yastami'una ilaik. Di antara mereka ada yang mendengarkan engkau. Apa yang engkau sampaikan didengarkan dengan seksama. Tapi karena sudah tidak percaya, maka ayat ini dilanjutkan dengan memberikan informasi. Apa anta tusmi'us summa walau kanu la yaqilun. Apakah engkau bisa menjadikan orang yang tuli itu mendengar padahal mereka tidak mau menggunakan akalnya? Karena itu tuli di sini bukan tuli tidak bisa mendengar, tapi tuli dengan sengaja dilakukan karena tidak mau mendengarkan informasi yang bisa mempengaruhi sikap dan tindakan mereka. Gak mau mereka mendengar. Karena itu orang yang sengaja tidak mau mendengar, padahal bisa mendengar kebaikan yang disampaikan. Di sini digunakan istilah sumun, tuli. Walau kanu la yaqilun. Tulinya bukan karena cacat, walau kanu la yaqilun, tapi karena mereka tidak menggunakan akal. Artinya jamaah sekalian, boleh jadi dalam mengakses informasi agama ini kita mungkin saja menghadapi satu kondisi di mana orang yang menyampaikan itu tidak selalu disukai oleh yang mendengarkan, oleh audiensnya. Terus apa saya nggak suka. Tapi dengarkan, jangan-jangan informasi yang Anda dengarkan itu bermanfaat, bisa menambah khazanah keilmuan, bisa juga mendapatkan kebaikan. Karena itu terkenal ungkapan jargon dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, "Unzur maqala wala tangdur man qala." Unzur maqila wala tangdur man qala. Perhatikan, dengarkan yang disampaikan. Jangan memperhatikan yang menyampaikan. Boleh jadi yang menyampaikannya tidak good looking, si eta, tapi dengarkan. Jangan-jangan informasinya benar, jangan-jangan informasinya bermanfaat. Informasi tadi adalah salah satu penjelasan ayat ini. Jadi ada orang-orang yang mendengarkan Nabi dengan seksama, tapi hasilnya bukan makin bertambah kebaikan, makin bertambah kebencian.
orang-orang Yahudi di Madinah itu seringkali kumpul bersama teman-temannya dan membicarakan Nabi dalam berbagai pembicaraan keburukan. Beginilah, begitulah, bahkan kalau nanti dia ngajak kita jangan mau. Kalau nanti dia kemudian meminta kita menyumbang, kita akan menyumbang dengan sangat sedikit sumbangan dan sebagainya. Itu mereka bicarakan di sana. Begitu ngumpul sama Nabi, Nabi tiba-tiba menyampaikan perilaku mereka yang detail tadi. Ada orang-orang yang berkumpul dan sebagainya dalam Quran surat Ali Imran dalam Al-Baqarah. Mereka kaget luar biasa. Kok bisa tahu dia ya? Siapa yang jadi mata-mata ya di antara kita? Mereka kemudian bisa bertengkar di antara mereka, merasa ada yang melaporkannya kepada Nabi. Yang mereka lupa bahwa Nabi mendapatkan wahyu ilahi tentang perilaku mereka. Nah, itulah yang kemudian disebut misalkan dalam ayat ini. Walaupun ayat ini Makkiyah, turun di Makkah, tidak cerita tentang orang-orang Yahudi. Di antara mereka ada yang mendengarkan engkau, tapi hasilnya bukan makin memahami engkau. Mereka tidak mau menggunakan akalnya menjadi tuli pendengarannya ketika mendapatkan informasi dari. Wa minhum may yanzuru ilaika. Di antara mereka juga ada yang menyaksikan engkau, melihat engkau. Apa anta tahdil umya, apakah engkau bisa memberikan petunjuk kepada orang buta walau kanu la yubsirun. Padahal orang buta ini tidak mau melihat. Ini bukan buta mata, tapi buta mata hati. Tidak mau melihat. Yang menariknya jamaah sekalian, khusus ayat ini ada beberapa hadis menjelaskan. Syekh Mutawalli Sya'rawi, mantan kalau tidak salah mantan rektor Al-Azhar, sudah tiada sekarang, sangat cerdas ahli tafsir dari Al-Azhar. Mutawalli Sya'rawi itu dalam tafsirnya, tafsir Sya'rawi, menjelaskan ayat ini dengan mengutip ada sekian puluh orang yang membenci Nabi pada masa beliau dakwah di Makkah dan pada masa beliau dakwah di Madinah, sangat benci pada Nabi, bahkan berniat buruk sama Nabi. Tapi ketika bertemu dan melihat langsung Nabi, seluruh kebencian, seluruh rencana jahat mereka luruh seketika ketika bertemu dengan Nabi. Sehingga kata Mutawalli Sya'rawi, wajah Nabi itu wajah yang, karena tadi saya menyampaikan tema ngaji kita ini menampilkan wajah agama yang rahmah. Wajah Nabi itu wajah yang menenteramkan, meneduhkan, membuat kebencian itu seketika bisa hilang. Terkenal sekali dalam banyak hadis, ada banyak sahabat yang dari kejauhan itu mencuri-curi pandang ini Ali. Bahkan ada salah seorang sahabat yang tidak disebutkan namanya, saya baca dalam hadisnya, ngaji ini seperti ini, misalkan subuh itu dengan Nabi sholat berjamaah ngaji, dia pulang ke rumah. Nanti ketika dia mau melakukan aktivitas, mau melakukan pekerjaannya, dia datang dulu sama Nabi itu. Datang ke depan rumah Nabi, kemudian berdiri di depan rumah Nabi, nunggu bermenit-menit, mungkin sampai 5, 10, 15 menit. Setelah itu Nabi kemudian keluar. Setelah keluar Nabi melihat dia, ditanya sama Nabi, ya fulan kaifa haluk misalkan, apa kabarmu? Baik ya Rasul. Setelah melihat Nabi pergi, setiap hari dilakukan, sampai kemudian ditanya, ay mana yang nanawana? Unggal poe ka dia nih, aku setelah melihat engkau tenang. Langsung aja pergi bekerja tiap hari. Itu direkam oleh banyak hadis, banyak sahabat yang senang sekali melihat wajah Nabi. Artinya jamaah sekalian, lewat informasi Mutawalli Sya'rawi tadi, agamawan itu idealnya, kalau idealnya itu kan sulit terwujud, idealnya berwajah teduh, sehingga ketika orang yang mungkin kalut kusuk ketemu dengan agamawan dapat penjelasan itu menenangkan, menenteramkan. Bukan sebaliknya, sekarang banyak agamawan berwajah kusut, nundi imah tenangnya pas panggil jadi riuh. Kadang-kadang kajiannya juga membingungkan, menggelisahkan, membakar emosi, sehingga tidak bertemu dengan ketenangan dan lain sebagainya. Nah, ayat ini sedang memberikan penegasan bahwa di antara mereka ada yang bertemu dengan engkau. Seharusnya kan menjadi tenang, menjadi tentram, terakomodir permasalahan.
Tapi karena kebencian sudah muncul, sudah a priori kepada Nabi SAW, tidak mungkin setelah bertemu engkau mereka dapat hidayah. Karena mereka buta. Laukanu la yubsirun, tidak mau menggunakan penglihatannya. Ujung dari ayat yang kita baca, Allah memberikan penegasan. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi manusia sedikit pun. Ini janji Allah. Sampai bersumpah, innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Tapi manusia sendiri yang zalim pada dirinya. Saya balik pada kasus tadi. Istri saya sampai nanya, kenapa sih Allah tidak melindungi budak atau budak ini? Ya nggak tahu sebetulnya. Jawaban yang paling mudah kan nggak tahu, Allah. Tapi boleh jadi Allah sedang memberikan pelajaran. Atau lewat konteks ayat ini, boleh jadi perilakunya yang egois, yang embung eleh, yang menang sorangan, padahal kabudak apalagi sama orang lain, ditegur oleh Allah dengan kejadian yang sangat tidak diinginkan. Apa maksudnya? Seluruh yang terjadi pada kita itu, Bapak-bapak yang Allah muliakan, kalau hal yang tidak menyenangkan, itu hampir bisa dipastikan karena ulah kita, bukan karena Allah zalim. Kalau zalim itu salah satu maknanya jahil, misalkan Allah tuh nggak mungkin jahil. Orang yang sedang tenang-tenang berumah tangga, tiba-tiba rumah tangganya dilanda prahara dan kemudian jadi hancur berantakan. Tak mungkin. Kalaupun terjadi, itu buah dari perbuatan kita. Mungkin di masa lalu, mungkin di hari-hari sebelumnya dan lain sebagainya. Lewat ayat ini ditegaskan bahwa Allah tidak mungkin zalim pada manusia. Manusia yang zalim pada dirinya sendiri. Ada orang yang sudah tua, sudah sangat sepuh, usianya menjelang 80 tahun. Posisinya penting orang ini, menjadi gubernur di satu wilayah di luar Pulau Jawa, jadi gubernur. Di masa sepuhnya, di mana harusnya dia menikmati kehidupan masa tua dengan menyenangkan, justru ditangkap KPK. Terus kolot, jalannya sudah susah, walaupun dia pejabat tinggi, ditangkap KPK, menderita luar biasa, sampai kemudian stroke di penjara, dan kalau tidak salah, akhirnya kemudian dibebaskan dari penjara itu atas dasar kemanusiaan, dibawa pulang ke rumah. Tidak lama kemudian, 1 bulan kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan statusnya sebagai terpidana, koruptor, dipermalukan habis-habisan. Padahal katanya dia orang baik, dia membantu banyak orang, keluarganya yang tidak bisa sekolah jadi sekolah, yang tidak punya kerjaan jadi punya kerjaan. Banyak orang baik, kenapa ya dia ngalamin begitu? Harusnya pertanyaan itu tidak muncul ketika orang memahami track record orang yang bersangkutan. Kenapa dia yang di masa tuanya begitu, padahal orang baik dan sebagainya. Kan dia koruptor, ditangkap, terbukti, divonis sebagai orang yang korupsi, dan meninggal dalam keadaan terhina, meninggal dalam keadaan statusnya koruptor dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Lewat ayat ini sekali lagi saya ingin menyampaikan, kalau terjadi hal tidak menyenangkan dengan kita, maka bertobatlah, bersabarlah. Boleh jadi itu teguran Allah Subhanahu wa taala pada perilaku kita di masa sebelumnya yang mungkin belum sempat ditaubati, atau mungkin berdampak musibah keburukan yang kita alami. Kalau baik-baik saja, bersyukurlah. Mudah-mudahan yang sedang terjadi pada kita ini adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu memberikan anugerahnya tanpa pernah henti kepada siapapun, baik yang taat maupun tidak taat. Saya ingin mengakhiri ini dengan menyampaikan sebuah hadis dari dari Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi, anak muda yang sangat cerdas di Madinah. Abdullah bin Salam ini termasuk yang penasaran, benci kepada Nabi SAW,
karena orang-orang di sekitarnya, dia kan pendeta. Kerjaan agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam itu kan agama misi. Jadi dia harus disampaikan supaya makin banyak orang yang bisa mengakses, makin banyak orang yang tertarik. Ini 3 agama ini adalah agama misi. Abdullah bin Salam sebagai pendeta Yahudi, ujung tombak agama Yahudi itu, setiap hari ketemu dengan fenomena yang sangat dia benci. Ternyata makin banyak orang percaya pada Muhammad yang tidak pernah ketemu dengan dia. Yang tadinya Yahudi jadi masuk Islam, yang tadinya sedang didekati untuk tertarik pada Yahudi justru jadi masuk Islam. Dia benci betul pada Nabi sampai dia dapat kabar bahwa Muhammad datang ke Madinah. Jadi kata Abdullah bin Salam, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah in jafalan nas ilaihi wa qila qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam fajitu bin nasi li anzura ilaihi. Jadi ketika didengar kabar bahwa Nabi sudah sampai ke Madinah, sudah ada di gerbang kota Madinah, itu berbondong-bondong manusia mendatanginya, ingin melihat mana gitu Muhammad itu. Bahkan sempat orang salah karena dia berdua dengan Abu Bakar. Ada yang menyangka Abu Bakar itu Nabi Muhammad atau sebaliknya, dan sebaliknya dari jauh itu Muhammad dengan temannya Abu Bakar. Ribuan orang, anak kecil, orang dewasa, laki, perempuan, sebagainya. Injafalan nas, berkumpul manusia untuk menemuinya. Termasuk aku, kata Abdullah bin Salam, fajitu ilaihi. Aku juga datang kepadanya, li anzura ilaihi, untuk melihat dia. Falama istabana wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajahu laisa biwajhin kada. Ketika aku melihat langsung wajahnya, dudukan Nabi itu di tempat yang sekarang jadi Masjid Kuba. Untanya berhenti, turun beliau, dipegangin untanya, turun, duduk. Ribuan manusia mengerubunginya. Dia mereka dengan seksama ingin mendengarkan yang disampaikan. Termasuk Abdullah bin Salam yang benci tadi. Mana sih yang membuat orang-orang Madinah jadi gelisah dan sebagainya. Dilihat, begitu melihat wajahnya, Abdullah bin Salam bersaksi, laisa biwajhin kada. Ini bukan wajah pendusta. Kebenciannya kepenasaranannya terjawab seketika. Ini bukan wajah pendusta, kata Abdullah bin Salam. Waqala, kemudian Nabi SAW, fakana awalus syai'in takallama bihi, dan kemudian inilah pertama kalinya Muhammad SAW menyampaikan sabdanya di hadapan manusia di Madinah. Jadi hadis pertama, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, absus salam, sebarkan salam, wa'at imut ta'am, bagikan makan, wasilul arham, jalin silaturahim, wasallu billail wan nasu niyam, salatlah malam ketika manusia sedang terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Seringkali hadis ini diterjemahkannya letterlock saja. Wahai segenap manusia, absus salam, sebarkan salam. Diterjemahkan oleh para ahli hadis, namanya tafsir hadis. Sebarkan salam itu artinya kalau kamu bertemu dengan orang lain yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal, ucapkan salam. Assalamualaikum. Maknanya menurut para ulama kontemporer tidak sesederhana itu. Absus salam, salam itu artinya kedamaian, ketentraman, ketenangan. Absus salam, kemanapun kalian menyebar, sebarkan kedamaian, sebarkan ketenangan, sebarkan ketundukan, sebarkan keselamatan. Bukan cuma mengucapkan salam. Kita diperintahkan oleh Nabi menyebarkan kedamaian, jadi juru damai, jadi orang yang menenteramkan banyak orang. Wa'at imut ta'am, bagikan makan. Karena salah satu dialog terbaik dengan orang yang dikenal maupun tidak dikenal adalah ngajak makan. Ayo urang ka sorean anu koneng teh soto misalnya. Soto kenal nih? Soto koneng. Atau kepada larang, orang kupat tahu tuh dialog yang efektif ngajak makan itu. Atau orang ka pleret
Ngadonya teh marangi itu dialog yang menyenangkan daripada bicara banyak hal tentang nomor satu, tentang nomor dua, tentang nomor tiga, mereka ngabuih dan sebagainya sampai lapar dan sebagainya. Mending ngajak makan. Wa atimu ta'am, ajak orang makan. Ini kan cara efektif menjalankan menyampaikan Islam. Wasilul arham, jalin silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam, salatlah malam ketika orang sedang tidur. Kenapa perintahnya sampai detil? Salatlah malam ketika orang sedang tidur. Karena kalau salat ketika orang sedang terjaga, kadang-kadang keikhlasannya kurang. Pahlawa batul, dialus-alus bacaannya, dibagus-bagus gerakannya. Tapi ketika salat malam sedang sendirian, keikhlasannya tinggi. Gak ada siapapun yang menyaksikan kita, gak ada siapapun yang tahu bahwa kita sedang sholat malam. Karena itu tidak perlu kemudian di share di medsos, di WA di share. Ayo atuh, orang sholat malam, indah langit, terus dipoto, share. Perintahnya jelas, shollu bil lail wan nasu niyam, sholatlah malam ketika orang lain tidur. Tong dipoto, kamu di video sebagainya. Orang sedang tidur artinya kamu tuh bebas berkomunikasi dengan Allah. Orang lain tidak ada yang tahu. Mau nangis pada Allah juga orang lain tidak akan ikut komen dan sebagainya. Wasallu billail wan nasu niyam. Kalau itu dilakukan, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Inilah informasi yang kata Nabi Salam, aku putuskan, aku akan bersamanya. Dia masuk Islam. Karena wajah Nabi yang meneduhkan. Jamaah sekalian Allah muliakan, nanti kita sambung di tahun depan ngaji kita. Tapi kesimpulan ngaji kita sekarang adalah kita semua punya kewajiban untuk menampilkan Islam dalam wajah yang rahmat, yang ramah, yang menenteramkan, yang menyenangkan, yang bisa memberikan solusi. Kalau kira-kira tidak bisa ngasih solusi, paling tidak jangan nambah masalah. Inilah wajah Islam yang harus kita tampilkan supaya makin banyak orang yang percaya pada agama yang kita anut ini. Bukan justru tadi menimbulkan ketidakpercayaan. Yang percaya ke agama. Sekarang mungkin banyak salah. Mudah-mudahan manfaat jadi hazanah di akhir tahun. Insya Allah kita ketemu lagi tahun depan. Mudah-mudahan tahun depan lebih baik dibanding sekarang. Aku lu qouli hada astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.